Dari semua angka misterius yang muncul dalam kitab suci, seperti angka 1260, 1290, 1335 dan 2300, bisa dikatakan, angka 1260 menjadi fokus atau dasar hitungan Newton untuk prediksinya, bahwa kiamat akan terjadi di tahun 2060. Namun yang tampaknya terlewatkan oleh Newton adalah pengamatan pada angka 126. Faktanya, fenomena angka 126 secara misterius tersirat dalam banyak narasi apokaliptik, mulai dari yang disampaikan Nostradamus, tradisi mistik Yahudi kuno, hingga Jangka Jayabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana angka-angka itu diisyaratkan dalam setiap narasi apokaliptik. Tapi sebelum memasuki pembahasan itu, ada baiknya saya terlebih dahulu membawa Anda mengenal periode 1260 hari, yang ditelaah Newton dalam makalah teologinya. Periode 1260 hari muncul dalam kitab Daniel, pasal 7 ayat 25, dalam bentuk ungkapan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang berarti, 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun. Total 3,5 tahun. Dengan pertimbangan 1 tahun sama dengan 360 hari, maka, 360 hari dikalikan 3,5 tahun sama dengan 1260 hari. Periode 1260 hari muncul dalam kitab Wahyu, pasal 11 ayat 3, dalam bentuk ungkapan, 1260 hari. Juga muncul dalam kitab Wahyu, pasal 12 ayat 6, dalam bentuk kalimat, di situ dia dipelihara selama 1260 hari. Juga muncul dalam kitab Wahyu, pasal 13 ayat 5, dalam bentuk ungkapan 42 bulan, yang jika 42 bulan itu dikalikan 30 hari, hasilnya, 1260 hari. Demikianlah, angka 1, 2, 6, muncul pada beberapa ayat dalam kitab suci sebagai durasi waktu khusus. Muncul lebih banyak dibanding angka-angka lainnya, sehingga para penafsir, termasuk Newton di antaranya, melihat angka ini sebagai sebuah angka yang sangat penting untuk dicermati. Mengapa saya menyebutnya angka 1, 2, 6, mengapa bukan 1260? Inilah yang membedakan pengamatan saya dengan para penafsir lainnya. Mereka, termasuk Newton di antaranya, terpaku pada periode 1260 hari yang dinarasikan kitab suci. Sementara saya melihat bahwa yang terpenting dari angka 1260, yang banyak disebut dalam kitab suci, adalah angka 1, 2, dan 6. Penjelasan saya berikut ini akan membuktikan bahwa pengamatan saya yang lebih khusus kepada angka 1, 2, dan 6, terbukti membuka tabir rahasia beberapa ungkapan simbolik dalam beberapa narasi apokaliptik. Dalam Senturi 1 ayat 50, Nostradamus mengisyaratkan angka kelahiran pria dari timur. Hal ini ia ungkap dalam bentuk kalimat, dari ketiga tanda air akan lahir seorang pria yang merayakan Kamis sebagai hari liburnya. Kemasyhuran, pujian, kekuasaan dan kekuatannya akan tumbuh di darat dan laut, menghadirkan masalah di timur. Tiga tanda air yang dimaksud Nostradamus merujuk pada konsep triplicity dalam astrologi. Dengan mencermati makna harfiah bunyi kalimat The Laquatic Triplicity sebagai tiga rangkap yang berhubungan dengan air, maka, kita mendapatkan bahwa hanya Aquarius, air, Pisces, ikan, dan Cancer, kepiting, simbol dalam zodiak yang secara jelas berhubungan dengan elemen air. Tidak ada lagi yang lain. Untuk menjadikan susunan zodiak sebagai instrumen pembaca isyarat Nostradamus, susunan simbol dalam zodiak harus disusun dari simbol yang merepresentasi bulan Januari hingga simbol yang merepresentasi bulan Desember. Hasilnya sebagai berikut. Angka 1 kita dapat dari simbol Aquarius, yang merepresentasi periode tanggal 20 Januari hingga tanggal 18 Februari. Angka 2 dari simbol Pisces, yang merepresentasi periode tanggal 19 Februari hingga tanggal 20 Maret, dan angka 6 dari simbol Cancer, yang merepresentasi periode tanggal 21 Juni hingga tanggal 22 Juli. Jadi, dari kalimat tiga tanda air, yang diisyaratkan Nostradamus kita mendapatkan angka 1, 2, 6. Inilah deretan angka tanggal lahir pria dari timur. Dalam tradisi mistik Yahudi kuno, terdapat istilah Lamed Vav Tzadikim, yang artinya, 36 orang saleh. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa ada orang-orang saleh yang mengembara di bumi tanpa diketahui identitasnya oleh orang lain. Dalam mistisisme Yahudi abad pertengahan,
36 orang saleh itu kemudian dikenal sebagai Zadikim Nistarim, artinya, orang-orang saleh yang tersembunyi. Sebutan Lamed Vav yang diartikan 36, merujuk pada konsep gematria Ibrani. Lamed, huruf ke-12 dalam alfabet Ibrani, memiliki jumlah gematria 30, sementara Vav, huruf ke-6 dalam alfabet Ibrani, memiliki jumlah gematria 6. Jika istilah Lamed Vav tidak ditinjau menurut konsep gematria, tapi menurut urutan huruf dalam alfabet Ibrani, maka, istilah Lamed Vav merujuk pada angka 12 dan 6, karena Lamed adalah huruf ke-12 dalam alfabet Ibrani, sementara Vav adalah huruf ke-6 dalam alfabet Ibrani. Saya pribadi secara intuitif melihat istilah Lamed Vav, mestilah dicermati menurut alfabet Ibrani. Dan bahwa makna angka 12 dan 6 inilah yang ingin diisyaratkan Nostradamus dalam Senturi 1 ayat 50. Huruf Lamed, L, dan Vav, V, bisa juga dilihat merepresentasi inisial nama Vali. Nama Vali diisyaratkan dalam Jangka Jayabaya, di bait 160, pada kalimat yang menyatakan Satria Piningit atau Ratu Adil sebagai Putra Batara Indra. Untuk mencermati frase Putra Batara Indra ini, mencari tahu siapa nama Putra Batara Indra menjadi solusinya. Dalam kisah Ramayana disebutkan bahwa Vali adalah putra spiritual Dewa Indra. Jadi, huruf VL tampaknya merujuk pada inisial nama Vali. Dan sekedar intermezzo, pengetahuan saya tentang hal inilah yang menjadi alasan saya menggunakan inisial VL atau Lamed Vav sebagai logo channel YouTube saya. Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa Satria Piningit atau Ratu Adil, mengacu pada orang yang sama dengan sosok Lamed Vavnik yang disebut dalam mistisisme Yahudi, dan juga orang yang sama dengan yang disebut Nostradamus dengan istilah pria dari timur. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.